Mind mapping etika publik dan komitmen mutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Watiningrum SPD, golongan 3, angkatan 21, kelompok 2, pengampu materi Ibu Nurmayana Siregar SE/MSI, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021 BPSDM Sumatera Utara. Mind mapping etika publik. Yang pertama, kita akan membahas tentang etika publik. Etika publik adalah pencerminan tentang norma yang menentukan benar atau salah, baik atau buruk perilaku, tindakan, dan keputusan dalam merumuskan kebijakan publik, dengan tujuan menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Etika publik terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang kedua, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Dan yang ketiga, aktualisasi etika ASN. Yang pertama, kode etik dan perilaku pejabat. Terbagi menjadi 6 subbagian. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, kode etik ASN. Yang ketiga, nilai dasar. Yang keempat, definisi dan lingkup etika publik. Yang kelima, dimensi etika publik. Dan yang keenam, tuntutan etika publik dan kompetensi. Dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, kita masuk di bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Di sini terbagi menjadi 4 subbagian. Yang pertama, legitimasi kebijakan. Yang kedua, konflik kepentingan. Yang ketiga, sumber-sumber kode etik bagi ASN. Dan yang keempat, implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Dapat dilihat pada gambar. Dan yang terakhir, kita membahas aktualisasi etika ASN. Dapat dilihat pada gambar, saya membuat beberapa perilaku-perilaku di tempat tugas yang ditenggerai melanggar nilai-nilai etika publik. Silahkan dilihat pada gambar. Selanjutnya, mind mapping komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil, dipersepsikan oleh individu terhadap produk atau jasa berupa ukuran baik atau buruk. Bidang apapun yang menjadi tanggung jawab ASN, semua harus dilaksanakan secara optimal agar dapat memberi kepuasan kepada publik. Komitmen mutu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Dan yang kedua, aktualisasi, inovasi, dan komitmen mutu. Dapat dilihat pada gambar. Kita masuk yang pertama, efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Yang kedua, nilai-nilai dasar orientasi mutu. Dan yang ketiga, pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintah. Dapat dilihat pada gambar. Kemudian, pada aktualisasi, inovasi, dan komitmen mutu, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, berpikir kreatif. Dan yang ketiga, membangun komitmen mutu melalui inovasi. Dapat dilihat pada gambar. Demikianlah mind mapping etika publik dan komitmen mutu.